Kita beralih ke informasi selanjutnya, sidang duplik kubu terdakwa Mario Dandi dan terdakwa Shane Lucas atas replik atau tanggapan jaksa penuntut umum digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kedua terdakwa terlibat dalam kasus penganiayaan David Ozora. Sebelumnya, jaksa menolak nota pembelaan yang disampaikan Mario Dandi dan Shane Lucas dan meminta hakim tetap menghukum Mario 12 tahun penjara dan Shane 5 tahun penjara atas penganiayaan David Ozora. Menanggapi replik jaksa penuntut umum tersebut, Mario dan Shane langsung mengajukan duplik. Jaksa menilai Mario dan Shane harus mendapatkan keadilan yang mengedepankan moralitas, nilai kemanusiaan dan juga nilai kebenaran yang ada di masyarakat. Ya, terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandi mengajukan duplik atas penolakan nota pembelaan dari jaksa penuntut umum. Untuk informasi selengkapnya, kita akan segera bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Karmel Mursalim, dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang, Karmel. Bagaimana pantauan Anda terkait sidang duplik terhadap terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas kali ini? Ya, Farhanisa, selamat siang. Hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang duplik terdakwa Mario Dandi dan terdakwa Shane Lucas dilaksanakan. Nah, sidang duplik Mario Dandi baru saja selesai. Saat ini sidang duplik Shane Lucas sedang berlangsung. Mungkin saya bisa gambarkan sedikit, Farhanisa, tadi sekitar pukul 10.30 terdakwa Mario Dandi memasuki ruang sidang. Lalu sidang duplik dimulai pukul 10.44 pagi waktu Indonesia Barat, di mana Ketua Majelis Hakim Alimin Ribut dan dua hakim anggota masuk ke dalam ruang sidang dan memulai sidang duplik tersebut. Jadi memang sebelumnya Farhanisa, jaksa penuntut umum menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh terdakwa Mario Dandi dan juga terdakwa Shane Lucas. Nah, hari ini setelah mendengar penolakan dari jaksa penuntut umum tersebut, kuasa hukum Mario Dandi dan juga Shane Lucas langsung mengajukan duplik yang dilaksanakan pada hari ini. Tadi saya mengikuti persidangan duplik Mario Dandi, di mana kuasa hukum Mario Dandi yakni Andreas Nahot menyampaikan sejumlah poin-poin. Sebenarnya Farhanisa garis besarnya sama seperti pledoi yang sudah disampaikan oleh Mario Dandi beberapa waktu yang lalu, di mana kuasa hukum Mario Dandi hari ini menyampaikan bahwa saat ini Mario sudah menjalani hukuman seberat-beratnya di lapas Salemba. Lalu ia juga mengatakan bahwa harta keluarganya juga telah disita oleh KPK dan ia juga seharusnya ada sejumlah poin-poin yang meringankan hukuman Mario Dandi. Salah satunya adalah ia bersifat sopan dan jujur selama persidangan, lalu ia sebelumnya tidak pernah terlibat dalam masalah hukum dan usianya juga masih cukup muda. Itulah poin-poin yang disampaikan oleh kuasa hukum yang diminta untuk menjadi alasan meringankan bagi hukuman tuntutan Mario Dandi yang seperti diketahui selama 12 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Nah, selain dari itu, kuasa hukum juga tadi menyampaikan bahwa aksi penganiayaan terhadap David Ozora yang terjadi pada Februari 2023 lalu ini sebenarnya tidak berencana, karena pada saat aksi penganiayaan memang ada rekamannya, Farhanisa, pada saat itu terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas sempat meminta korban David untuk push up, untuk plank, lalu ditendang. Nah, menurut kuasa hukum Mario Dandi, semua itu tidak direncanakan karena tidak ada pembicaraan tersebut sebelum aksi penganiayaan dimulai. Nah, itu juga menjadi salah satu poin yang diminta untuk meringankan tuntutan jaksa penuntut umum penjara 12 tahun Mario Dandi. Tadi majelis hakim juga memutuskan bahwa sidang putusan akan jatuh pada hari Kamis tanggal 7 September minggu depan. Tadi kami juga awak media sempat melakukan doorstop atau wawancara singkat dengan kuasa hukum Mario Dandi, Andreas Nahot, di mana ia mengatakan bahwa ia berharap selain dari pengurangan waktu penjara tersebut, pidana penjara tersebut, pihak kuasa hukum kubu Mario Dandi juga berharap bahwa restitusi sebesar 120 miliar rupiah juga bisa dikurangi, karena
Nah, menurutnya pada saat ini kondisi David Ozora sudah membaik, tidak membutuhkan medical attention atau tidak membutuhkan perawat 24 jam lagi, sehingga seharusnya restitusi tersebut bisa dikurangi. Selain dari itu, memang sebelumnya jaksa penuntut umum meminta bahwa apabila Mario tidak bisa membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah tersebut, maka akan digantikan dengan waktu penjara selama 7 tahun. Nah, tadi kuasa hukum Mario mengatakan bahwa keputusan tersebut memang mereka anggap tidak adil karena 7 tahun adalah waktu yang sangat lama, apalagi mereka percaya bahwa aksi penganiayaan tersebut tidaklah direncanakan. Nah, Farhanisa, saat ini terdakwa Shane Lucas sedang menjalani sidang duplik di ruang sidang yang ada di belakang saya. Saat ini kuasa hukum Shane Lucas, Happy SP Sihombing, tengah menyampaikan poin-poin. Kita akan tunggu bagaimana keputusan dari hakim, apakah sidang vonis atau tuntutan Shane akan jatuh di hari yang sama dengan Mario, yakni di September 7 September minggu depan. Mungkin saya bisa sedikit menggambarkan, Farhanisa, bahwa sebelumnya dalam pledoi Shane Lucas ia menyampaikan bahwa ia tidak ada niat untuk ikut serta dalam perencanaan penganiayaan. Namun jaksa penuntut umum seperti yang tadi saya sampaikan langsung menolak pledoi Shane Lucas. Jaksa penuntut umum menilai bahwa Shane mengikuti aksi Mario di mana ia sempat bahkan ikut memukuli, merekam aksi penganiayaan, lalu juga sempat menyoraki atau berteriak kepada korban David untuk meminta maaf atau bertobat seperti apa yang dilakukan oleh Mario. Nah, namun jaksa juga sempat menyampaikan bahwa salah satu alasan yang meringankan terdakwa Shane Lucas adalah sifatnya yang sopan dan jujur selama persidangan. Seperti yang diketahui, terdakwa Shane Lucas dituntut 5 tahun penjara. Ia juga diminta untuk membayar restitusi sebesar 120 miliar. Jadi restitusi tersebut patungan, Farhanisa, antara 3 terdakwa, yakni Mario Dandi, lalu juga ada Shane Lucas dan juga terdakwa AG. Nah, apabila Shane Lucas tidak bisa membayar restitusi sebesar 120 miliar rupiah tersebut, maka ia akan diminta untuk menggantikannya dengan 6 bulan penjara. Nah, kita akan lihat bagaimana putusan atau tanggapan hakim atas sidang duplik yang sedang berlangsung di belakang saya ini, Farhanisa. Ya, tentunya kita akan ikuti bersama perkembangan dari sidang duplik terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas. Terima kasih koresponden atau maksud kami produser lapangan CNN Indonesia Karmel Mursalim atas laporan langsung Anda.